Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi ya dengan kita. Semoga kabar baik, kabar sehat teman-teman semua bersama keluarga. Teman-teman, di kesempatan yang lalu sudah kita tunjukkan cara merubah sistem pengapian GL100 dari platina ke CDI. Untuk saat ini, kesempatan ini kita tunjukkan ya cara mensepul ya, mensepul GL100. Tentu ini saja sangat berkaitan dengan pengapian ya, dan juga nanti pengisian yang sudah kita rubah ke sistem full wave atau full gelombang gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam mensepul GL100 teman-teman harus menggunakan ya avometer digital ya, avometer digital, karena nanti untuk membaca besarnya resistansi yang ada di sepul, terutama untuk sepul pengapian ya. Oke teman-teman, GL100 itu yang model current spoolnya seperti ini adalah mempunyai 6 koker ya, mempunyai 6 koker ya. 6 koker ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian pengapian dan juga pengisian ya. Untuk bagian pengapian ada 2 ya, ada 2 gulungan spool, yakni spool A maupun spool B ya. Ini. Oke, kita ke bagian pengapian dulu ya. Jadi spool A pengapian kita menggunakan kawat 0,12 mm ya, 0,12 mm. Teman-teman juga bisa memakai kawat 0,15 ya, tapi kita memakai 0,12 mm. Karena apa? Karena kita mengejar nilai resistansi yang tinggi itu ya. Karena resistansi yang tinggi nanti akan mempengaruhi output tegangan yang besar pula ya. Jadi resistansi yang tinggi maka output tegangan besar ya. Jadi tegangannya besar, nanti pengapiannya pun besar gitu. Oke. Untuk spool A pengapian kita lilit searah jarum jam ya, searah jarum jam, dan diusahakan untuk rapat ya. Jadi gulungannya itu rapat tuh, dan selalu memperhatikan batas atas maupun batas bawah koker ya, batas atas batas bawah ini jangan sampai melebihi batas tersebut. Jadi nanti rata ya, spoolnya itu rata tuh. Sama dengan B ya, spool yang B nanti juga rata dengan batas atas dan batas bawah koker. Untuk spool B, arah lilitannya adalah berlawanan dengan jarum jam, berlawanan ya. Kalau yang A itu searah, kalau yang B adalah berlawanan jarum jam. Antara spool B dan A adalah terhubung seri ya. Tuh. Teman-teman yang perlu diperhatikan bahwa dalam satu koker spool pengapian itu harus diusahakan mendapatkan nilai resistansi yang tinggi ya, di atas 150 ohm. Kalau teman-teman pakai
ukuran kawat 0,12, nanti satu koker ini bisa mendapatkan sekitar 300 ohm ya, bisa lebih 310 atau 320 atau lebih ya. Sehingga begitupun dengan spool B itu juga harus mendapatkan nilai resistansi yang tinggi, sekitar 300-an ya, di atas 150 ya. Sehingga nanti kalau diukur itu akan mendapatkan nilai resistansi yang tinggi. Itu ujung spool B ini mendapatkan ground atau massa ya. Nah ini, sedangkan ujung yang satunya itu adalah menuju ke spool A gitu ya. Dan satunya lagi spool A itu menuju ke CDI. Ini kebetulan warna kabelnya hitam ya, kita ini yang kabel ke spool menuju CDI, dan nanti kita ukur. Jadi gabungan resistansi antara spool B dan A itu adalah nanti sekitar di atas 600 ohm ya. Jadi teman-teman posisikan avometer digital ya. Kita ukur dulu spool A dan spool B. Segini ya teman-teman ya. Jadi diusahakan nanti teman-teman itu kalau mengukur resistansi mendapatkan nilai yang tinggi. Karena apa? Semakin tinggi resistansinya nanti pengapian semakin bagus ya, semakin besar semakin bagus. Itu teman-teman ya. Setelah selesai menggulung spool, teman-teman nanti dikasih lem ya. Supaya apa? Supaya nanti spoolnya tidak kendor ya. Karena di spool ini tentu saja banyak goncangan karena ada di unit sepeda motor gitu ya. Jadi nanti dikasih lem yang banyak itu. Tuh teman-teman, semoga bisa dipahami ya untuk spool bagian pengapian ya. Meningkat ke bagian pengisian ya. Sekarang ke bagian pengisian 1, 2, 3, 4. Ini adalah bagian pengisian ya. Di sini kita memakai kawat ukuran 0,7 mm ya teman-teman ya. Kita menggunakan kawat 0,7 mm ya. Karena apa? Karena kita mengejar untuk voltasenya. Kalau teman-teman bisa juga memakai 0,8 ataupun 0,9 mm ya. Jadi kalau kawat semakin besar itu ampere arus itu semakin tinggi. Tetapi karena kita ke sistemnya full wave atau full gelombang maka kita mengejar voltasenya. Jadi kita memakai kawat seukuran 0,7. Untuk memenuhi 4 koker ini kita membutuhkan panjang kawat email ini 40 meter ya teman-teman ya. 40 meter nanti bisa memenuhi 4 koker ini pengisian. Itu untuk ukuran kawat dan panjang kawat ya. Untuk cara menggulung teman-teman, jadi koker yang pertama ini adalah searah jarum jam ya. Yang pertama adalah searah jarum jam, dilanjutkan ke koker kedua, ini berlawanan ya, berlawanan jarum jam. Koker ketiga ini searah lagi dengan jarum jam lagi ya, searah lagi menuju koker keempat, ini berlawanan lagi, berlawanan arah jarum jam.
ya teman-teman ya. Juga diperhatikan dalam menggulung ini jangan sampai melebihi batas atas dan batas bawah ya. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan sendiri ya. Teman-teman, dalam sistem pengisian yang full wave, maka ujung dari kawat mulai dari koker 1 ya, dan nanti berakhir dengan kawat yang koker 4, ini kedua ujungnya menuju ke kiprok ya. Kebetulan kita pakai kabel merah dan putih, ini kedua kabel ini menuju ke kiprok gitu. Untuk selanjutnya, bahwa untuk pengisian ini kedua ujung kabel itu tidak boleh terhubung dengan ground atau massa ya, karena sistemnya full wave atau full gelombang gitu. Itu teman-teman, jadi semoga bisa dipahami mulai dari spool api ya, pengapian, dan juga spool pengisian ya. 1 2 3 4 ini pengisian ya, spool A, B adalah pengapian. Jadi prinsipnya seperti itu. Tentu saja teman-teman dalam berkreasi, berkarya, menspool itu nanti mendapatkan nilai resistansi yang berbeda-beda ya. Tetapi diusahakan mendapatkan resistansi yang tinggi untuk pengapian ya. Supaya apa? Supaya pengapiannya pun bagus atau sempurna. Kedua kabel dari pengisian ini menuju kiprok, atau kalau kita detailkan itu menuju ke dioda brid ya, dioda brid, yakni pada unit kiprok. Tegangan yang dihasilkan dari dua ujung kabel ini dari pengisian ini adalah nanti sekitar 30 VAC ya, sekitar 30 volt AC. Jadi nanti pasangnya bisa bolak-balik karena sistemnya AC ya, alternating current atau arus bolak-balik itu. Itu ya teman-teman ya. Nanti dari 30 volt 30 VAC akan di netralisir, kelebihan tegangan dinetralisir oleh kiprok menuju ke 12 volt gitu ya teman-teman ya. Untuk skemanya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Skemanya seperti ini. Ini spool A, spool B terhubung seri. Untuk A searah jarum jam, untuk B berlawanan jarum jam. Gitu ya. Resistansinya nanti diusahakan tinggi ya. Kalau yang kita kerjakan ini mendapatkan 680 ohm gitu ya. Untuk pengapian. Untuk pengisian ya seperti ini, searah jarum jam koker 1, koker 2 berlawanan jarum jam, lanjut ke koker 3 searah jarum jam lagi, keempat yang terakhir berlawanan dengan jarum jam. Dua ujung kabel pengisian menghasilkan nanti sekitar 30 volt atau bahkan lebih gitu ya. Tuh teman-teman, jadi skemanya seperti ini. Dan untuk aplikasi spool adalah seperti ini. Jangan lupa nanti teman-teman kalau sudah selesai, sudah pengecekan resistansi sudah dirasa bagus, semua koker untuk dikasih lem ya, dikasih lem yang kuat supaya apa? Spoolnya tidak kendor ya, kena guncangan itu tetap kuat. Oke teman-teman, seperti itu cara spool GL100 dari bagian pengisian maupun pengapian. Oke, sekarang kita aplikasikan
pada unit sepeda motor kita cek tegangan yang dihasilkan oleh spool ini. Oke.